Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rival Pahlepi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips nih kepada teman-teman mengenai bagaimana sih cara membudidayakan mencit. Nah tentunya di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman dari mulai tahapan hingga si mencit dapat menghasilkan anakan yang banyak. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap saksikan videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang selanjutnya berlanjut ke proses tahapan perkawinan. Namun sebelum berbicara lebih jauh mengenai proses perkawinan, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan, yang tentunya agar proses perkawinan berjalan dengan lancar. Yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan yaitu kandang ataupun media budidaya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan dalam kandang itu sendiri yaitu pastikan kandang bersih dari bau hewan lain selain mencit yang akan dibudidayakan. Karena kenapa? Mencit itu sendiri merupakan hewan yang teritorial, yang artinya menjaga wilayahnya masing-masing. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, mereka saling kejaran-kejaran. Karena kenapa? Karena mereka mencit jantan semua. Nah, ketika ada bau mencit lain selain mencit yang akan dibudidayakan, terutama jantan, maka si jantan tersebut tidak akan fokus terhadap betinanya. Jadi jantan tersebut akan fokus terhadap bau yang ada di kandang tersebut, sehingga ada kemungkinan si jantan akan galak terhadap betinanya dan akan menggigit gitu ketika akan terjadi proses perkawinan. Yang kedua, teman-teman memerlukan sekam media agar kandang hangat yang pastinya dan tentunya membuat mencit nyaman. Nah, oke teman-teman, setelah tadi dari proses persiapan kandang atau persiapan kandang, sekarang berlanjut ke memilih indukan. Nah, untuk indukan itu sendiri, untuk betina paling tidak teman-teman harus menyiapkan betina berumur 2,5 bulan. Karena kenapa? Jika betina terlalu muda akan menyebabkan beberapa risiko. Yang pertama, stres. Yang kedua, ketika betinanya hamil, ada kemungkinan ketika melahirkan akan terjadi kanibalisme. Nah, untuk ciri-ciri betina yang siap kawin selain dari umur, teman-teman bisa lihat di bagian belakang putingnya sudah terlihat. Nah, titik-titik itu, nah putingnya sudah terlihat. Nah, selanjutnya untuk mencit jantan. Nah, dari segi umur, mencit jantan meskipun muda, mencit jantan bisa dikawinkan. Namun alangkah baiknya ketika teman-teman ingin mengkawinkan dengan mencit betina, alangkah baiknya umurnya di atas mencit betina. Karena kenapa? Ketika jantan lebih muda, jadi si betina itu galak gitu. Jadi untuk proses kawinnya pun cenderung jantan tuh akan kalah sama betina. Jadi yang lebih dominannya betina. Jadi di sini teman-teman perlu menyiapkan jantan yang lebih tua daripada betina, yang pastinya di atas 2,5 bulan lah. Jadi karena kenapa? Jantan akan lebih dominan dibanding betina-betina yang lainnya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk membedakan jantan yang siap kawin dan tidaknya, teman-teman bisa lihat dari agresivitas jantan itu sendiri. Nah, ketika mencit jantan disatukan dengan mencit jantan yang lainnya, mereka akan beradu ketika mereka siap kawin. Karena tadi mencit itu merupakan binatang yang teritorial, yaitu menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing. Jadi ketika ada bau hewan lain atau mencit jantan lain, mereka akan diadu. Jadi gitu teman-teman. Setelah beberapa persiapan tadi teman-teman siapkan, sekarang selanjutnya ke tahapan perkawinan. Nah, untuk perkawinan itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, ada yang namanya teknik koloni, yang dimana teknik tersebut yaitu menempatkan banyak sekali tikus betina dan hanya menyiapkan atau memasukkan beberapa tikus jantan dalam satu kandang. Yang pastinya kandangnya pun harus berukuran besar, itu lebih besar.
Dan yang kedua ada teknik paket. Nah, biasanya paket ini berisi 4 betina dan 1 jantan. Nah, bagi saya teknik ini lebih efektif karena kenapa? Ketika kita melakukan sistem paket, kita akan lebih mudah mengontrol mana bencit yang emang benar-benar sudah hamil ataupun tidak. Nah, jika proses perkawinan berjalan dengan lancar ataupun baik, biasanya dalam 2 minggu bencit sudah memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman lihat, ini merupakan mencit yang ngisi ataupun hamil. Nah, biasanya mencit hamil berbeda dengan mencit yang kenyang akibat makanan gitu. Mencit hamil biasanya cenderung memiliki tonjolan dari samping, baik itu samping sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, ketika mencit itu perutnya buncit karena kenyang, biasanya akan menonjolnya di bagian tengah. Tapi ketika mencit itu hamil, biasanya menonjolnya akan di bagian samping, baik itu samping kiri ataupun samping kanan. Nah, ini sekitar 2 minggu lebih lah setelah proses pemasangan ataupun sistem kawin paket gitu. Nah, kemudian ini mencit yang siap melahirkan. Ini sekitar umur 2 hampir 3 mingguan, dan buncitnya pun sudah terlihat tuh, baik itu dari bagian samping, kiri, kanan ataupun bagian tengahnya. Oke, mungkin sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.